Tunggu lu, batanang dulu, batanang. Batanang, Wak, batanang. Lah, tandu mana kek, tandu. Buka jalan lapor kalau buat. Tunggu. Lah. Polisi buka jalan. Menggunakan alat yang lengkap dan sistem tali temali, sejumlah personel pos SAR Pasaman dikerahkan untuk mengevakuasi sopir yang berada di dasar jurang sedalam 30 meter di jalan lintas Rimbo Malampah, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Korban atas nama Fitra, 26 tahun, akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan medis. Kecelakaan tunggal ini berawal saat truk yang dikemudikan oleh korban melaju dari arah Kabupaten Pasaman Barat ke Pasaman, namun diduga hilang kendali dan truk terjun ke jurang sedalam 30 meter. Yang diangkut oleh korban terjatuh di Rimbo Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Untuk itu kami tim Basarnas Pos Penyelamatan Pertolongan Pasaman langsung terjun ke lokasi, kemudian melakukan evakuasi dengan peralatan vehicle IC dan rescue. Kemudian pada jam 12.00 korban berhasil kami keluarkan dengan selamat, kemudian dibawa ke RSUD Lubuk Sekaping. Kasus kecelakaan tunggal ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Pasaman. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Komplotan pencurian sepeda motor di Lampung ditembak polisi. Sementara di Tuban, Jawa Timur, razia miras digelar petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Oke, silakan kita bawa. Jenengan lapor monggo. Jenengan laporkan silakan. Tapi ini kita bawa. Salah satu warung di Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, kota ini tidak luput dari operasi gabungan Satpol PP, TNI Polri, serta pihak terkait di Kabupaten Tuban. Setelah digeledah, petugas mendapatkan ratusan botol bir dan arak. Pemilik warung yang tidak mengantongi surat izin jual harus merelakan ratusan botol miras tersebut disita sebagai barang bukti. Dia sempat marah atau bukan melawan ya, sempat marah, sempat protes dia. Sempat protes karena dikiranya minuman bir itu tidak beralkohol. Memang kadar alkoholnya jenis minuman golongan A. Jadi tetap kita bisa proses. Barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tuban, sementara pemilik warung akan menjalani sidang tindak pidana ringan. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Tak terima hanya diberi uang Rp1.000, seorang pengamen mengamuk sambil pamer punya mobil ke penjaga apotek di Kembangan, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya bersama informasi viral lainnya di Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kita lihat yuk malam ini berita kriminal yang lagi viral, lagi ada apa aja sih? Ulala, di berita viral yang pertama nih, ada pengamen meresahkan di Jakarta Barat. Pengamen ini bikin rusuh di apotek Rafa Pharma, wilayah Kembangan. Penjaga apotek sekaligus klinik ini dimintain uang tuh sama si pengamen, tapi nggak terima karena cuma dikasih 1.000 perak. Ternyata ini pengamen katanya udah terkenal say di daerah situ, suka maksa nih kalau lagi minta duit. Tuh, si pengamen sampai masuk-masuk ya ke dalam ruang klinik, sampai diomelin kan tuh sama dokter jaganya. Nah, pas direkam kelakuannya sama si mbak penjaga nih, malah nantangin, katanya viralin mbak, viralin. Buruan viralin, ada bawa mobil gitu viralin. Udah, kenapa minta-minta tuh? Kenapa? Kenapa minta-minta?
lucu ya, say. Si pengamen malah pamer punya mobil gitu. Terus malah jadi ngerendahin si mbak penjaga yang katanya kalah sama saya. Si tuh punya mobil nggak? Si pengamen ini nggak ngerasa salah karena katanya dia kan cuma minta, nggak nyopet. Ya, tapi kalau mintanya maksa gitu gimana coba? Tapi belum ada 24 jam mukanya viral nih, si pengamen langsung datang lagi tuh ke apoteknya dan nyari si mbak yang viralin dia kemarin. Terus sambil pamer juga deh, tuh lihat bener kan saya bawa mobil. Kata Miss Binalma nih ya mas, mbak itulah ya. Mending mobilnya dijual aja deh, dipakai buat biaya hidup atau usaha gitu. Malu atuh kemana-mana nyetir mobil, tapi buat makan aja masih minta-minta. Kita lanjut ya. Ketika ras terkuat di bumi bersatu padu, siapapun gak akan bisa ngalahin nih, termasuk maling. Ya, 2 emak-emak di Desa Cihoe, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini nih sukses menghadang maling tabung gas di wilayahnya. Si emak rela loh sampai jatuh, terjungkal, terpental nih ya demi nahan motor si maling. Aduh, kebayang ya sakitnya ditabrak motor yang lagi ngebut gitu. Tapi keren deh, si emak ini nggak peduli lagi sama keselamatannya. Yang penting ini maling ketangkep dan kapok. Duh, bener-bener super emak ini namanya ya. Abis jatuh ditabrak motor maling, langsung bangun lagi dong, gak ngerasa kesakitan. Si malingnya langsung dia tahan tuh biar gak kabur, dibantu sama temennya ya yang pakai baju merah itu. Kita ulang nih video pas motor malingnya jatuh tuh, tabung gasnya mental kan, kelihatan nggak? Kelihatan dong. Warga pun langsung ngerubungin si maling dan minta buat tanggung jawab karena walau tabung gasnya belum dijual, tapi kan udah nabrak si emak sampai luka loh itu tangannya. Netizen, stop nih ya, bilang satu tabung gas mah nggak akan bikin kamu miskin. Oh no, nggak bisa dong. Mencuri sekecil apapun tetap ya namanya mencuri. Kalau jodoh baru apa namanya? Ya, mencari. Satu lagi deh ya, ini ada komplotan pencuri motor ketangkep berkat kekompakan satpam kosan, warga, dan para abang ojol. Tepuk tangan dulu dong. Kejadiannya di kos-kosan Jalan Setiabudi 7, Jakarta Selatan ya. Awalnya yang curiga tuh satpam kos-kosan saat melihat gerak-gerik pelaku pas lagi berusaha ngerusak kunci motor salah satu penghuni kosan. Tuh, langsung rame deh si komplotan pelaku pencurian motor ini dihajar sama warga. Coba kita lihat lebih jelas nih ya. Itu kelihatannya sih komplotannya ada 2 orang tuh. Maling, ya Allah. Nah, jadi pas si satpam kosan mulai curiga, langsung deh dia teriak minta bantuan warga. Ternyata yang datang gak cuma warga, tapi juga para abang ojol yang lagi standby nungguin pesanan. Karena udah ketangkep tapi masih nekat mau kabur, akhirnya warga dan para driver ojol ini makin kesel dan semakin kenceng mukulin kedua pelaku yang akhirnya pingsan say nggak berdaya. Abis itu langsung deh kedua pelaku dibawa ke Polsek Setiabudi buat ditindak polisi. Aduh, harusnya sih jangan dong ya abang-abang main hakim sendiri gitu. Toh akhirnya juga dibawa ke kantor polisi kan. Itu kan masa yang ngehadangnya udah banyak. Ditahan kayak biasa juga nggak akan kabur kok. Bukan belain maling loh ya, tapi cara nangkepnya aku nggak suka. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dua orang pria di Garut, Jawa Barat mencuri burung murai seharga 25 juta
dengan menipu pemelihara bahwa mereka mendapat perintah dari pemilik burung. Berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku ditangkap beserta burung curiannya. Pria bernama Andri dan rekannya ini hanya bisa tertunduk saat digiring polisi usai diringkus akibat penipuan bermodus burung murai. Gerak-gerik pelaku telah terekam kamera CCTV saat hendak menipu korbannya di Jalan Terusan Pembangunan, Garut, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura sebagai orang yang diutus pemilik burung murai kepada pemeliharanya demi menggasak binatang seharga 25 juta rupiah tersebut. Saat kejadian, pemilik asli burung murai sedang tidak ada di lokasi. Pelaku pun sengaja menelpon rekannya yang diminta mengaku sebagai pemilik burung tersebut. Korban yang tak curiga langsung memberikan burung murai kepada pelaku hingga dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Waktu itu saudara pemilik aslinya tidak ada di rumah, lagi kontes burung di luar. Karena burung tersebut, kalau si pelaku utama saudara Andi itu udah tahu bahwa di sana itu banyak burung-burung yang berkelas, karena di sana termasuk burung yang ini yang dibawa itu ya memang harganya cukup lumayan. Burung curian pelaku rencananya akan dijual dan sudah sempat ditawarkan ke beberapa teman pelaku. Namun belum sempat terjual, keduanya diringkus polisi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal selama 4 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Puluhan orang ditangkap aparat TNI dalam penggerebekan narkoba di perkebunan kelapa sawit di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan, termasuk narkoba jenis sabu-sabu dan alat komunikasi handy-talkie. Sebanyak 20 orang yang diduga sebagai bandar dan pengguna narkoba ditangkap aparat TNI Kodim 0209 Labuan Batu Utara usai digerebek saat tengah berpesta narkoba di tengah perkebunan sawit di Dusun Air Sejuk, Pulau Dogom, Kualoh Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan itu turut diamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap serta alat komunikasi handy-talkie sebagai alat komunikasi untuk mengamankan lokasi tersebut. Para terduga pengguna dan bandar narkoba kemudian digelandang ke Sat Narkoba Mapolres Labuhan Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu ada 2 buah HT, kemudian terutama ini narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,16 kg. Lainnya 2,16 gram. Kami ralat ya, 2,16 gram. Kemudian ada beberapa bong, plastik klip, mancis, dan lain-lainnya. Hingga kini Satuan Sat Narkoba Polres Labuan Batu masih melakukan pengembangan terkait penangkapan ini. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Aksi kawanan maling mencuri sepeda motor di rumah indekos di Kedaton, Bandar Lampung terpergok anggota polisi yang sedang berpatroli. Sempat terjadi baku tembak, namun akhirnya polisi berhasil membekuk pelaku. Sebuah rumah indekos di wilayah Kedaton, Bandar Lampung menjadi sasaran pencurian motor. Namun aksi tersebut terpergok Satreskrim Polsek Kedaton yang sedang berpatroli dan mengejar para pelaku. Baku tembak sempat terjadi saat proses penangkapan. Polisi pun melakukan tindakan tegas di bagian kaki hingga 2 pelaku dapat ditangkap. 3 pelaku lain yang sempat melarikan diri akhirnya dapat dibekuk pada hari yang sama di Kelurahan Waihalim, Bandar Lampung. 5 pelaku masing-masing berinisial TPY sebagai eksekutor, DI pemantau situasi, WY pengendara, AS eksekutor, dan S pengendara. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor, senjata api rakitan jenis revolver beserta peluru, dan alat perusak kunci. Sebelumnya, para pelaku telah melakukan pencurian motor di 10 lokasi berbeda, termasuk di Sukarame dan Kedaton, Bandar Lampung. Anggota operasional dari Reskrim Polsek Kedaton melakukan hunting, melakukan patroli dalam rangka cleansing tadi
kemudian mendapati 5 orang yang sudah masuk dalam rumah berupaya untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, tetapi kemudian bisa diketahui, kemudian terjadi pergelutan dengan anggota, kemudian bisa ditangkap. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen, sampai jumpa.